Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi majas atau gaya bahasa yang berhubungan dengan materi puisi ya untuk kelas 10 semester 2. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian majas yaitu cara pengarang atau seseorang yang menggunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan atau pikiran. Nah, dalam menulis puisi misalnya, banyak sekali para penulis puisi yang menggunakan majas. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kira-kira jenis majas apa saja yang digunakan oleh para penulis puisi. Karena kegunaan dari majas untuk menuliskan puisi itu tentu saja pilihan katanya menjadi indah atau memang sulit untuk dibaca artinya yang disampaikan kepada pembaca. Nah, kita lanjut. Di sini ada macam-macam majas. Yang pertama ada majas perbandingan, kemudian majas pertentangan, majas pertautan, dan majas penegasan. Nah, dari keempat jenis majas ini sebetulnya banyak sekali sumber-sumber yang bisa kalian temukan baik dari internet atau dari buku. Nah, kali ini Ibu dapatkan sumber dari buku ya. Kita coba cek macam-macam majas. Yang pertama yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan di sini dibagi menjadi 3. Ada metafora, asosiasi atau simile, dan juga ada personifikasi. Nah, 3 majas pada majas perbandingan ini sering sekali muncul pada puisi. Coba diperhatikan ya. Kita lihat yang pertama ada metafora. Metafora adalah sebuah majas yang melukiskan sesuatu dengan membandingkan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Bagaimana ya maksudnya? Kita lihat contohnya di sini. Jadi, ada kata raja siang telah pergi ke peraduannya. Raja siang diartikan sebagai matahari. Nah, dilukiskan sesuatu dengan membandingkan langsung ya, dengan sifat yang memiliki sifat yang sama. Nah, contohnya misalnya bagaimana sih siang tanpa matahari gitu ya. Nah, seperti itu. Atau contoh lain yang lebih jelas lagi untuk metafora itu ada perpustakaan adalah gudang ilmu. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita mau mencari ilmu mungkin memang tidak hanya di perpustakaan gitu, bisa lewat internet sekarang, bisa belajar, tapi ada perbandingan seperti itu. Atau ada contoh lain untuk lebih jelas lagi, misalnya dia untuk metafora ya, dia dianggap anak emas oleh majikannya. Oh, berarti anak emas ini adalah anak kesayangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk metafora. Selanjutnya kita ke asosiasi atau simile. Asosiasi atau simile di sini adalah majas perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi dianggap sama. Nah, tentu saja harus ada kata-kata bagaikan, seumpama, seperti, atau ada satu lagi bak kata-katanya ya. Contohnya kita lihat di sini. Ada contoh semangatnya keras bagaikan baja. Wow, semangatnya keras itu kan yang dimiliki manusia ya. Tapi dibandingkan dengan baja yang sifatnya juga sama seperti itu. Tapi yang membedakan dengan yang tadi itu ada kata bagaikan. Nah, cukup jelas ya. Kita akan ke personifikasi yang terakhir yang sering sekali digunakan dalam puisi. Nah, pengertian dari majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda yang tidak bersenyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, contohnya di sini yang sering kita dengar ada daun kelapa melambai-lambai di tepi pantai. Ya. Yang melaksanakan melambai-lambai itu biasanya manusia, tapi di sini ada daun kelapa yang tertiup angin tentunya ya. Contoh lain misalnya di sini untuk personifikasi, badai mengamuk dan merombakkan rumah penduduk. Wah, badai ngamuk gitu kan, yang biasanya ngamuk kan manusia seperti itu. Jadi jelas ya untuk personifikasi ini dibandingkan antara benda yang tidak bersenyawa atau benda mati dengan sifat seperti manusia. Jadi dapat disimpulkan dari majas perbandingan ini adalah majas yang membandingkan antara benda atau dengan manusia atau yang memiliki sifat yang sama seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara 3 majas tersebut. Baik, kita akan ke jenis majas yang kedua, yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan
Di dalam buku sumber yang Ibu dapatkan ada 4. Yang pertama adalah hiperbola. Wah, kalian udah sering ya mendengar kata majas hiperbola. Tentu saja majas yang melebih-lebihkan ya, dengan maksud untuk memperhebat, atau kata sekarang itu lebay gitu ya. Contohnya adalah saya terkejut setengah mati mendengar ucapannya. Apakah kita mendengar sesuatu berita sampai mati? Nah, itu adalah dimaksud dengan yang berlebih-lebihan atau lebay seperti itu. Cukup jelas ya kalau hiperbola. Atau misalnya ayahku bekerja keras atau membanting tulang. Nah, membanting tulang itu sama seperti kerja keras. Apakah tulang yang dimiliki oleh tubuhnya ayahnya harus dibanting-banting? Nah, tidak seperti itu ya. Jadi ini lebay seperti itu. Kemudian kita yang kedua, litotes. Nah, litotes adalah majas yang ditunjukkan untuk mengurangi atau mengecil-ngecilkan kenyataan sebenarnya yang bertujuan untuk merendahkan diri. Nah, ini justru terbalik ya dengan yang hiperbola tadi. Jadi mungkin sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian contohnya adalah gajiku tidak seberapa, hanya cukup makan anak istri. Atau di sini ada kata-kata yang pernah atau kalimat lain yang bisa kita dengarkan. Contohnya mampirlah ke gubuk gitu. Ke gubuk pada rumahnya bagus. Nah, seperti itu. Tadi sudah ya, kita ke litotes, kemudian kita lanjutkan lagi ke ironi. Nah, ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir atau mengolok-olok. Contohnya, bagus sekali nilai rapotmu, banyak benar angka merahnya. Nah, ini ironi gitu ya. Jadi memang tujuannya untuk menyindir atau mengolok-olok, tapi dengan bahasa yang lain gitu ya. Bagus sekali nilai rapotmu, banyak benar angka merahnya. Jadi banyak sekali untuk menyindir atau mengolok-olok orang lain, tapi dengan kalimat yang mungkin dibalikkan seperti itu. Itu termasuk pada jenis majas ironi seperti itu. Biasanya mungkin jarang ya kalau ada di dalam puisi. Ini biasanya adanya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tujuannya memang kita untuk memberikan masukan kepada orang lain misalnya. Nah, ini termasuk pada jenis majas ironi. Satu lagi yaitu sinisme. Wah, ini parah ya dari ironi, yaitu majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Nah, kalau yang tadi mungkin tidak secara langsung, ya ini secara langsung. Contohnya, bisa-bisa aku jadi gila melihat kelakuanmu itu. Jadi secara gamblang seperti itu. Untuk yang sinisme berbeda dengan tadi ya, yang ironi. Kemudian ada lagi yang lebih tingkatannya lebih kasar lagi, yaitu sarkasme. Tapi tidak Ibu bahas di sini ya, karena memang kurang baik juga kata-katanya seperti itu. Baik, untuk jenis majas yang kedua pertentangan, yaitu kita balik lagi ke jenis majas yang ketiga, yaitu majas pertautan. Nah, di dalam majas pertautan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4 ini. Ada metonimia, sinekdok, alusi, elipsis, dan inversi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada metonimia. Metonimia adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal yang lain. Di sini contohnya, ayah baru saja membeli Panther, padahal saya inginnya Kijang. Nah, ini kita membicarakan tentang sebuah merek mobil ya. Kan disebutkan gitu merek mobilnya itu Panther atau Kijang. Nah, contoh lain banyak sepertinya ya di sini. Misalnya, para siswa di sekolah senang sekali membaca puisi Hairil Anwar. Nah, berarti disebutkan namanya seperti itu. Itu termasuk pada jenis metonimia seperti itu. Dan ini juga seringnya digunakan tidak di puisi ya, biasanya di kehidupan sehari-hari. Baik, kita ke yang kedua, yaitu ada sinekdok. Sinekdok adalah gaya bahasa atau majas yang menyebutkan nama sebagian sebagai pengganti nama keseluruhannya atau sebaliknya. Dan majas sinekdok ini dibagi menjadi 2, ada pars pro toto dan totem pro pater. Ada contohnya, yang pertama adalah paman saya mempunyai atap di Jakarta. Nah, maksud atap ini adalah rumah ya. Jadi mewakili lah. Jadi untuk mewakili atap di Jakarta itu bukan maksudnya atap tapi keseluruhan rumah gitu. Jadi kata atap diganti untuk keseluruhan seperti itu.
Kemudian contoh yang kedua, sekolah kami menjuarai lomba tari Osemi. Nah, ini keseluruhan, tapi hanya untuk sebagian, karena tidak semuanya warga sekolah itu menjuarai lomba tari, hanya beberapa saja, mungkin satu tim, tapi mereka jadi mewakili mengharumkan nama satu sekolah seperti itu. Jelas ya? Baik, kita akan ke yang alusi. Alusi adalah majas yang menunjukkan secara tidak langsung pada suatu tokoh atau peristiwa yang sudah diketahui bersama. Contohnya, banyak korban berjatuhan akibat bom Bali. Nah, kalau ini contoh dari menunjukkan secara tidak langsung pada suatu tokoh atau peristiwa. Nah, ini pada peristiwa ya, bukan pada tokoh yang sudah diketahui bersama. Kalian bisa juga menyebutkan nama-nama orang atau nama-nama tokoh, gitu ya, untuk majas alusi ini. Nah, ini biasanya digunakan pada cerpen ya, kalau jenis majas seperti ini, karena menyebutkan langsung peristiwa atau tokohnya. Atau misalnya kita tahu dulu di Jerman itu ada Nazi ya, tokoh Nazi yang memang kita ketahui bahwa dia itu sangat kejam pada era itu. Nah, seperti itu contoh lainnya. Baik, itu untuk alusi. Kemudian ada elipsis. Elipsis adalah majas yang di dalamnya terdapat penghilangan kata atau bagian kalimat. Nah, kalau dalam kalimat efektif tidak boleh ya menghilangkan bagian kalimat, tapi karena kita membahas tentang majas, boleh. Ya, salah satunya adalah elipsis. Contohnya, dia dan ibunya ke Bandung. Nah, dia menghilangkan predikat, menghilangkan kata pergi, karena kalau kalimat yang baik itu adalah harus mengandung subjek dan predikat. Tapi pada elipsis atau majas ini justru boleh menghilangkan satu atau dua unsur pada kalimat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah inversi. Inversi adalah majas yang dinyatakan oleh pengubahan susunan kalimat. Seperti yang tadi dibahas, kalau kalimat yang baik dan efektif itu tidak boleh fungsinya diubah, misal jadi predikat subjek, tidak bisa. Tapi karena ini majas, boleh, sah-sah saja. Contohnya, paman saya politisi, dibalik menjadi politisi paman saya. Atau contoh lagi, dia datang, dibalik jadi datang dia. Nah, subjek predikat dibalik jadi predikat subjek. Itu adalah majas inversi. Baik, sebelum kita ke majas yang terakhir, yaitu majas penegasan. Nah, ini untuk majas penegasan banyak sekali ya digunakan dalam puisi. Ada pleonasme, repetisi, paralelisme, kiasmus, aliterasi, atanaklasis, klimaks, antiklimaks, dan retoris atau retoris. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pleonasme. Nah, pleonasme adalah majas penegasan yang menggunakan sepatah kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan lagi karena arti kata tersebut sudah terkandung dalam kata yang diterangkan. Ya, menghambur-hamburkan kata lah, kata-kata lain, pengertian yang lainnya gitu. Contohnya, salju putih sudah mulai turun ke bawah. Nah, yang digarisbawahi adalah turun ke bawah. Kita ketahui bahwa turun itu pasti ke bawah gitu. Kalau naik itu pasti, kalau turun itu pasti ke bawah. Kalau naik itu pasti ke atas gitu kan. Kalau apalagi banyak pokoknya, jadi ada berlebihan kata. Kemudian kita ke repetisi. Nah, repetisi adalah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali yang biasanya dipergunakan dalam pidato. Nah, jadi kalau repetisi ini ada kata-kata yang diulangi, tapi biasanya digunakan dalam pidato ya. Contohnya sebagai berikut: kita junjung dia sebagai pemimpin, kita junjung dia sebagai pelindung, kita junjung dia sebagai pembebas kita. Jadi ya lebih ke kata-kata yang memang semangat ya. Repetisi kan kita sering dengar ya, misalnya ada pidatonya sangat repetisi sekali gitu. Nah, ini bisa dimasukkan dalam pidato. Misalnya, selamat datang pahlawanku, selamat datang pujaanku, selamat datang bunga bangsaku, contoh lainnya. Jadi lebih ke semangat. Tapi di puisi juga ada seperti ini ya, di repetisi. Kita ke paralelisme. Nah, ini adalah majas perulangan yang disusun dalam baris yang berbeda. Seni itu duka, seni itu kudus,
ada pengulangan kata sunyi itu, tapi ditulisnya secara baris, ya, tidak secara kalimat panjang. Jadi ke bawah lagi. Kita ke kiasmus, majas yang berisi pengulangan juga dan mengandung inversi. Nah, jadi digabungkan tuh tadi, selain diulang tapi ada inversinya juga, atau yang strukturnya dibalik, predikat subjek seperti tadi yang ada di majas pergautan. Contohnya, yang kaya merasa dirinya miskin. Nah, ini ya, sedangkan yang miskin merasa dirinya kaya. Jadi ada pengulangan kata yang itu kemudian dibalik, ya, untuk kiasmus di sini. Untuk kiasmus memang biasanya juga dari cerpen ya adanya, karena kata-katanya juga lebih ke tidak ada maksud yang lain gitu ya. Atau contoh lain misalnya, dalam kehidupan ini banyak orang pintar yang mengaku bodoh, dan orang bodoh banyak yang merasa dirinya pintar. Dibalik seperti itu, dibalik dan diulang, itu kiasmus. Kita ke aliterasi. Aliterasi adalah majas yang memanfaatkan kata-kata yang bunyi awalnya sama. Nah, kalau ini dara, damba, daku, datang dari danau, dada, seperti itu adalah aliterasi, memanfaatkan suku kata atau kata yang sama. Kemudian kita ke antanaklasis ya, adalah majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Nih, contohnya tanah buah penanya yang kontroversial, dia menjadi buah bibir masyarakat. Ada pengulangan kata buah tapi berbeda maknanya, itu adalah antanaklasis. Kemudian kita ke klimaks, majas penegasan tapi diurutkan dari yang makin lama makin memuncak. Berarti dari awal dulu ya, nanti lama-lama memuncak. Contohnya anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu kan anak-anak, remaja, tengah, dewasa, memuncak. Atau misalnya rumah, terus lebih besar lagi dari rumah, itu misalnya ada gedung, misalnya ada apa lagi gitu yang lebih besar. Kemudian kebalikannya ada antiklimaks. Ini kebalikan dari yang dari yang tinggi ke yang rendah. Contohnya, jangankan 1000 atau 100, serupiah pun tak ada. Gitu. So, tadi antiklimaks dibalik ya, dari gubuk, rumah, gedung dibalik jadi gedung, rumah, gubuk, seperti itu. Kemudian retoris yang terakhir, yaitu majas yang menggunakan kalimat tanya yang sebenarnya tidak perlu jawabannya dan sudah diketahui tentu jawabannya. Contohnya, mana mungkin orang mati hidup kembali? Sudah tahu ya, kalau misalnya mati secara raga itu ya tidak bisa hidup kembali ya, kecuali ada beberapa agama yang mengakui gitu kalau adanya kembali lagi atau reinkarnasi. Tapi contoh lain aja ya, biar kalian tidak bingung. Misalnya, siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Nah, semua orang pasti ingin hidup bahagia. Itulah contoh dari retoris. Biasanya juga dikenal dengan kalimat retoris. Kalau misalnya di majas, tentu saja boleh. Tapi kalau di kalimat yang efektif, tidak boleh. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu mengenai majas. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Bertemu lagi di pelajaran Ibu dengan materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.